Antum merasakan kadangkala kita mainan handphone, kita scrolling ya, tahu-tahu sudah jam 9. Tadi mulai jam berapa? Tadi habis subuh anak main. Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Tuhan semesta alam. Allah yang menciptakan jagat raya ini, Allah yang menciptakan di atas kita ada langit 7 lapis, yang kalau kita memandangnya di malam hari, kita akan melihat bintang-bintang yang jauh sekali. Sebagian ulama menyampaikan bahwa 7 lapis langit itu transparan. Wallahu a'lam bishawab. Dan Allah menciptakan bumi dengan segala yang ada di dalamnya. Allah menciptakan mentari yang terbit di pagi hari, tenggelam beberapa waktu yang lalu, kemudian kita masuk di malam hari. Allah Azza wa Jalla bisa menjadikan malam itu sepanjang masa. Kalau Allah berkehendak, sebagaimana Allah bisa menjadikan siang itu sepanjang masa, kira-kira siapa yang dapat mendatangkan malam? Nggak ada yang bisa. Tapi terkadang manusia lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Dia lupa mensyukuri apa yang telah Allah karuniakan kepada hambanya. Tapi dia sibuk melihat yang Allah berikan kepada orang lain. Kita tuh kadang-kala lupa dengan tangan kita, lupa aja, lupa dengan kedua mata kita. Tapi kita ingat dengan motor milik sahib kita. Kita mengatakan bagus wallah motornya. Tatkala kita melihat handphone sahib kita, kita jadi ingat, ya Allah, kapan anak punya HP seperti itu ya? Karena kita berpikir sebuah nikmat yang besar ketika engkau punya handphone seperti itu, sehingga kau lupa dengan jari-jari yang bisa bergerak. Subhanallah, anak kapan hari bersalaman dengan seseorang yang jari-jarinya nggak ada jamaah. Ketika anak salaman, ya Allah, anak ingat sama jari-jari anak. Padahal sejak lahir anak punya jari gitu. Tapi baru ingat kapan? Ketika tadi menjabat seseorang yang nggak punya jari. Maka tadi alhamdulillahi rabbil alamin. Dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan jemaah dalam menghadapi urusan dunia kita. Terus terang anak yakin antum semua punya masalah. Dan biasanya orang-orang yang datang kajian itu, ya, dia punya masalah. Baik itu masalah dunia atau masalah agama, yang menyebabkan dia melangkahkan kaki ke rumah Allah, meninggalkan kesenangan dunia, kemudian dia duduk di sini. Dia punya masalah. Maka tatkala seorang bertanya bagaimana supaya anak bisa khusyuk sholat, ya, bisa selalu istiqomah, ya, engkau selalu menghadirkan masalahmu. Kita punya masalah ya. Cuma kadang-kala kita menganggap masalah agama itu remeh, dan masalah dunia adalah masalah yang besar, yang menyebabkan sebagian kita harus berkeringat, stres, depresi, memikirkan dunia. Tapi masalah akhirat jarang dia memikirkan. Salah satu dari kalangan salafus saleh, lupa namanya Tawus kalau nggak salah ya, yang disebutkan dia punya rumah
Rumahnya itu 2 pintu. Pintu ke pasar, pintu keluarnya. Kalau dia lewat pasar, mesti malam itu nggak tidur, nangis terus. Bingung keluarganya. Tapi kalau lewat depan terus aman gitu. Sekali lewat pasar nggak bisa tidur, menangis. Kemudian dicari tahu sama keluarganya. Ternyata kalau lewat pintu belakang yang tembus pasar itu, dia akan melewatin pedagang yang jualan kepala kambing bakar yang dibolak-balik di atas api ya. Dia berpikir, gimana kalau aku seperti itu kan kelak pada hari kiamat. Subhanallah ya, bagaimana kata Allah Azza wa Jalla, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu siapa? Yang berilmu, para ulama. Jadi tahu bahwasanya kita semua bakal melewati api neraka semuanya gitu, tanpa terkecuali gitu. Yang selamat nggak semuanya. Apakah kita berpotensi jatuh ke neraka? Jelas. Kita punya masalah besar, tapi sebagian kita menganggapnya nggak masalah gitu. Maka semoga Allah menolong kita ya, dalam menghadapi urusan-urusan dunia, urusan-urusan agama. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Detik berubah menjadi menit. Sekarang kita bisa melihat itu dengan nyata. Dulu mereka nggak bisa. Belum ada jam. Apalagi belum ada jam digital yang dengannya kita bisa melihat yang lebih kecil dari detik. Apa namanya? Apa? Milisecond. Milidetik. Jadi setiap detik berapa mili? 100. Masalah 100 mili. Kalau kita ngelihat di, betul jemaah, takut salah. Kita lihat jemaah. Tahu-tahu dia berubah ya. Jadi 1 menit. Pertama jadi 1 detik. Kemudian angka itu berubah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jadi 20, jadi 30, jadi 50, jadi 60 ya. Setelah 60 mulai dari 1 lagi. 1 menit 1 detik, 1 menit 10 detik, 1 menit 30 detik, lalu jadi 2 menit. Terus lalu dia berganti menjadi jam. Antum merasakan kadang-kala kita mainan handphone, kita scrolling ya, tahu-tahu sudah jam 9. Tadi mulai jam berapa? Tadi habis subuh anak main. Habis subuh teman. Tahu-tahu jam 9 pagi. Udah sarapan? Belum. Zikir pagi petang? Waduh, zikir pagi petang belum. Lewat jam. Ada orang tua mengatakan anak-anak main game sehari 5 jam. Mahasiswa berapa jam? Iya, nggak berasa jam. Dia berubah begitu dan nggak bisa ditahan. Ada mungkin sebagian orang mengatakan untuk menyingkat waktu. Gimana waktu bisa disingkat? Ya bagaimana 1 menit jadi 30 detik? Nggak ada. 1 menit tetap 60 detik gitu. Nggak bisa gitu. Ya bagaimana kita ambil baterainya supaya waktu itu berhenti? Nggak bisa gitu. Dia akan terus berjalan. Tahu-tahu maghrib, berganti hari. Malam ini tanggal berapa? Nah, tanggal berapa tadi kita matahari tenggelam, tanggal berapa? Nah, tanggal berapa? Jemaah. 1 Muharram.
1 Muharram hitungan Muhammadiyah. Iya. Kalau anak itu lihat pemerintah sama Nahdlatul Ulama, sepertinya 1 Muharram hari Jumat mereka. Jadi malam ini, malam 30 atau malam 1. Setahun udah lewat jemaah. Tapi kita tidak melihat ya, hiruk pikuk manusia berbicara tentang kalender Hijriah. Malam ini boleh jadi tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah. Tapi biasa-biasa aja gitu. Antum dapat ucapan selamat? Emangnya boleh ucapan selamat? Sebenarnya Pak mengatakan itu babnya babul adat. Kalau bicara tentang kita berpindah tahun ini, ya mau nggak mau kita berpindah tahun. Ada yang harus tutup buku, sehingga dia harus membuat perhitungan dengan perdagangan dia, atau ada perkara-perkara lain yang harus diperhatikan. Kita masuk 1 Muharram, kita masih di bulan haram, kemudian nanti akan ada tanggal 10 Muharram berkaitan dengan puasa Asyura, ada puasa Tasu'a mungkin sebelum 10 Muharram, dan Nabi SAW mengatakan khairus siyam atau afdalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Ada ibadah. Tapi ada orang yang nggak peduli. Taunya hari ini tanggal berapa? 25 Juni. Waktunya gaji turun. Nah, sebagian orang gajinya turun tanggal 25 Juni. Ahibbati fillah. Bicara waktu yang sudah berlalu 1 tahun, yang mungkin sebagian orang seharusnya bermuhasabah ya. Memang tidak ada acara khusus ya, tapi kita sebagai seorang muslim melihat Muharram tahun lalu sampai Dzulhijjah tahun ini, apa pencapaian-pencapaian yang sudah ana raih? Perencanaan-perencanaan antum itu apa? Sebagian punya rencana haji dan dia sudah berangkat haji. Sebagian punya rencana korban, alhamdulillah ana tahun ini korban. Sebagian punya rencana umrah, ana kemarin Ramadan berangkat umrah, alhamdulillah. Jadi ada perencanaan urusan akhirat dia yang berkaitan dengan ibadah-ibadah ini. Tapi ada perencanaan berkaitan dengan urusan dunia. Bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan yang ramai orang nikah. Sampai Anda dapat kiriman video ya, ada seorang yang bikin konten, dia ikat kepalanya, dia pasang kuyuk sana kuyuk sini, dia mengatakan, kata dia, waduh, dia mohon kepada para penghulu kalau bisa jangan terlalu banyak menikahkan orang, karena undangan itu banyak datang. Dan di masyarakat ya, sebagian masyarakat itu undangan itu wajib datang karena dia harus bayar utangnya mah. Karena dianggap ketika orang-orang itu diundang dan taruh amplop itu akadnya titip. Jadi ketika undangan ada 10, gimana fulus yang mana dia mau berikan? Dan dicatat, oh ini 200.000, ini 300.000, ini titip sekian, habis gajinya dia. Ini banyak terjadi di bulan Dzulhijjah. Bulan Muharram masih banyak nikah. Yang jarang orang nikah bulan apa? Bulan apa? Bulan Safar aja. Karena dianggap bulan Safar itu bulan bala. Padahal nggak benar ya. Maka Nabi SAW mengatakan la Safar, nggak ada keyakinan bahwasanya bulan Safar itu bulan bala. Jamaah rahimakumullah, bicara waktu yang sudah berlalu nggak akan bisa kembali. Makanya orang kalau kehilangan uang bisa balik. Ana sering ketemu orang-orang yang bangkrut ya, bangkrut habis hartanya. Dia mengatakan ana rugi.
64 M. Tapi alhamdulillah 1 tahun balik. Gimana aja? Bisa nggak? Bisa. Tapi seorang yang mengatakan, ana rugi. Rugi apa? Waktu. Ketika ana kuliah, ana nggak sungguh-sungguh. Sekarang ana sudah lulus dan nggak dapat apa-apa. Ana ingat dengan seorang kawan yang dia di Madinah 7 tahun. Ketika dia mau pulang malam itu atau besok itu, ana berjumpa sama dia di Masjid Nabawi. Dia pamit, ana insya Allah besok pulang. Lalu dia mengatakan, ana mau kasih nasihat antum. Ana ngomong, tafadhol tadi. Syuf, antum fokus belajar. Jangan mikirin kerja. Ana seharusnya lulus 4 tahun, gak lulus 4 tahun, jadi 7 tahun. Karena dia bekerja, kata dia. Ana berpikir pulang dapat duit, dapat ilmu. Ternyata ana pulang la ilim wala mal. Ilmu nggak dapat, fulus juga nggak dapat. Kata dia. Waktu ana habis. Kata dia. Maka manfaatkan waktumu, kata dia, selama engkau di sini. Karena nggak bisa balik. Kalau fulus bisa dicari, jemaah. Rumah yang terbakar bisa dibangun lagi. Berapa banyak kita melihat perkampungan yang dibakar, kemudian dibangun menjadi perkampungan yang lebih indah. Tapi waktu nggak bisa. Lu kan anak punya waktu, ini waktu baru, bukan waktu yang lama. Waktu yang lama sudah berlalu. Ketika matahari tenggelam tadi selesai. Kalau antum anak tadi belum bersolawat kepada Nabi SAW, antum belum solawat. Apakah bisa dimundurkan waktu itu? Tak bisa. Makanya orang-orang Barat, ya bukan cuma Barat, ya mungkin berbagai manusia, mereka membuat sebuah hayalan. Mesin waktu. Dia bisa balik jadi anak kecil lagi. Dia bisa balik masa muda lagi untuk memperbaiki kesalahan yang pernah dia lakukan. Nggak bisa. Dia ingin, dan memang manusia ingin, tapi nggak bisa. Allah Azza wa Jalla berfirman ya di surat Al-Munafiqun ayat 10-11 ya. Atau ayat 9 sebelumnya, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari apa? Dari zikrullah, dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Orang sibuk ya, bekerja, ngumpulin harta demi anaknya, sibuk ngantar anaknya belanja, sibuk mendidik anaknya untuk urusan dunia, lupa dengan zikrullah, mengingat Allah Azza wa Jalla. Padahal Nabi SAW mengatakan ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini terkutuk, jemaah. Kita tahu dunia itu terkutuk, terlaknat, dan semua yang di dunia itu terkutuk, jemaah. Apa yang antum lihat? Apa yang antum sentuh? Semua akan sirna, jemaah. Itu tempat terkutuk, jemaah. Jember akan hilang dari peta. Indonesia hilang. Bagaimana dengan gedung tinggi yang ada di Dubai sana, yang jadi kebanggaan orang-orang di sana? Bahkan di Dubai mungkin ada banyak gedung-gedung besar ya, yang dibuat untuk dikenang. Nggak ada. Akan hancur. Bagaimana dengan orang-orang yang membuat bunker-bunker di dalam tanah supaya tidak hancur? Hancur. Kenapa? Karena tempat ini terkutuk.
Apa yang tidak terkutuk? Kalau bicara amalan yang tidak terkutuk, pekerjaan yang tidak terkutuk adalah zikrullah wa mawala. Mengingat Allah dan semua ketaatan kepada Allah, itu nggak terkutuk. Jadi kalau antum melakukan ketaatan nggak terkutuk. Tapi kalau antum melakukan hal-hal yang mubah, ya hilang waktu antum. Itu kalau bicara perbuatan. Manusia yang tidak terkutuk siapa? Siapa? Alimun au muta'allim. Kata Nabi SAW. Kalau bicara manusia yang jumlahnya 8 miliar ini, siapa di antara mereka yang tidak terkutuk? Alimun au muta'allim. Orang yang berilmu atau orang yang belajar ilmu. Ilmu apa? Berarti orang-orang gak terkutuk yang kuliah Ustaz. Anak-anak yang sekolah, kalau yang dipelajari adalah tentang bagaimana membangun jembatan menuju ke surga, gak terkutuk. Kalau yang dia pelajari itu, bagaimana tatkala dia melewatin sirat, dia tidak terkena sentuh api neraka. Bagaimana dia bisa menikmati buah, makanan tanpa takut sakit. Bagaimana kalau dia belajar untuk menjadi terus muda dan tidak pernah tua, dia nggak terkutuk. Bagaimana kalau dia itu belajar tentang bagaimana mendapatkan wanita-wanita yang cantik yang akan terus muda dan tidak pernah tua. Kalau itu yang menjadi target dia belajar, dia nggak terkutuk. Tapi kalau target dia belajar hanya membangun rumah di muka bumi ini, hanya mencapai karir dan menumpuk uang yang banyak, dia terkutuk. Kenapa? Itu ditinggal. Jadi orang yang tidak terkutuk adalah orang yang belajar keabadian. Saya mau abadi. Ya, bisa. Saya ingin tetap muda. Bisa. Saya nggak mau sakit-sakitan. Bisa. Beberapa waktu yang lalu, Meta itu menciptakan dunia hayalan. Apa namanya? Metaverse. Masih ada? Hah? Anda nggak tahu? Metaverse. Bagaimana orang itu yang sakit bisa nggak sakit di sana? Yang lemah bisa kuat, yang rumahnya jelek bisa indah. Tapi itu hanya hayalan, nggak laku gitu loh. Manusia mau kenyataan, ya bisa. Maka tadi tatkala yang antum pelajari bagaimana antum abadi, kekal, maka antum nggak terkutuk. Adanya di mana? Ya di Islam ini. Bukan berarti kita nggak boleh belajar ilmu dunia loh, belajar silahkan. Tapi agama jangan diabaikan. Profesor bagus, tapi jangan lupa jadilah profesor yang tahu jalan menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Yang tahu apa saja pembatal-pembatal wudu. Yang tahu tata cara bagaimana tayamum. Karena ada orang yang mungkin terkenal, tersohor, berpangkat tinggi, tayamum nggak tahu. Di tempat yang seharusnya dia berwudu, dia tayamum. Di tempat yang harusnya dia sholat, dia malah nggak sholat. Karena menurut dia enggak lah, baju anak kurang bersih. Maka tadi, jangan sampai harta kita. Kalau bicara harta ya kendaraan kita, rumah kita, usaha kita, pabrik kita, jabatan kita, membuat kita lupa dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Apalagi kok sekedar permainan belaka aja. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan itu, faulaika humul khasirun. Divonis sama Allah, mereka adalah orang-orang yang merugi. Waktunya habis, ternyata dia belum bisa memanfaatkan dengan baik waktu tersebut.
Lalu Allah mengatakan wa anfiqu. Orang ketika bekerja mengumpulkan harta, di dalam hatinya ada kecintaan kepada harta itu, jemaah. Siapa yang enggak cinta sama harta? Allah mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian tuh cinta sama harta, cinta mati. Yang terkadang kita lupa dengan hak orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Kita lupa dengan halal haram. Maka Allah katakan engkau mengumpulkan harta itu, setelah dapat diapain? Infakkan. Infakkan. Buat apa? Ya buat keabadianmu. Buat keabadianmu. Maka subhanallah bagaimana para salafus soleh itu. Di antara mereka kalau ada orang miskin yang minta-minta ke rumahnya, dia senang sekali jemaah. Bahagia. Dia keluarkan uang atau apa dia berikan kepada orang ini. Alhamdulillah kata dia. Segala puji bagi Allah yang telah mengantarkanmu ke rumahku. Sehingga aku bisa titipkan harta ini untuk dibawa ke akhirat. Jadi ketika antum berikan kepada orang, antum ini titip sama orang itu. Mungkin hilang jemaah? Ya mungkin hilang. Tentunya ikhlas ya. Tapi kalau kita titip sama orang, bisa jadi orang itu lupa. Antum titip sama anak fulus, kapan? Ingat dulu waktu di Masjid Rabbani, waktu habis kajian Ustaz Syafiq, anak titip 500.000 sama antum. Ustaz. Enggak ya, anak lupa. Wallahu a'lam bishawab. Manusia mungkin lupa. Tapi ketika antum titipkan sama Allah, yakin balik. Makanya khususnya buat perempuan-perempuan ya. Nabi SAW memberikan nasihat khusus kepada perempuan untuk banyak sedekah. Tasaddaq. Ini secara umum Allah katakan wa anfiqu mimma razaqnakum. Dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Jadi kalau antum punya duit, bukan merasa dia dapat duit itu karena usahanya, nggak usah disedekahkan. Kenapa yang diperintahkan Allah? Infakkan yang rizki dari kami. Apakah ada orang yang hidup di muka bumi ini, dia mendapatkan harta bukan rizki karena Allah? Tidak ada. Tapi kadang-kala manusia lupa aja. Wah, ini hasil keringat saya banting tulang untuk mendapatkan harta. Enggak, itu rizki dari Allah. Loh iya, tapi kan karena usaha. Oh, berapa banyak orang yang usaha nggak dikasih semua. Kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Orang-orang yang kerjanya lebih capek daripada kita, tapi hasilnya sedikit. Antum duduk-duduk, tahu-tahu ada yang transfer fulus sama antum. Alhamdulillah. Apa kerjaan antum? Ya nggak ada, Ustaz, cuma bikin apa, tahu-tahu dapat fulus. Siapa yang kasih fulus? Allah. Maka ingat bagaimana Nabi Sulaiman ketika melihat singgasana Ratu Balqis di hadapannya, dia langsung mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi." Ini karunia dari Tuhanku. Dari Tuhanku. Allah katakan, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut." Sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqul, dan orang ini kalau mau mati mesti mau sedekah. Dia akan mengatakan, "Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Allah, andai engkau undur waktuku sedikit. Apa yang ingin dia lakukan? Dia nggak ingin sholat. Dia nggak mengatakan, aku mau umroh. Karena selama ini belum pernah umroh. Aku mau haji. Kalau mau haji, dia minta diundur waktunya untuk haji. Nunggu berapa lama? Ya, nunggu bulan Dzulhijjah lagi kan. 12 bulan tuh.
baru nyampe dia. Enggak, dia tahu itu butuh waktu yang lama. Kalau sholat butuh waktu lama juga sholat. Butuh wudhu dia. Ternyata yang dia inginkan cuma sedekah. Fa'asaddaq. Aku ingin sedekah. Sedekah itu bisa dilakukan dengan omongan. Dia tinggal ngomong sama keluarganya, kebun itu ya, kasihkan ke Masjid Abdillah. Berapa detik dia ngomongin? Gak lama. Dia bisa melakukan itu. Fa'asad. Atau dia mau transfer sekarang, butuh berapa detik dia transfer? Ada kiris apa? Langsung. Dia cuma ingin waktu sedikit untuk sedekah. Wa atum minas solihin, dan aku menjadi orang-orang soleh gitu. Karena memang subhanallah, ketika Allah mensifatin penduduk surga itu, di surat Ali Imran Allah mengatakan uiddat lil muttaqin ya. Surga itu disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Sifat yang pertama Allah sebutkan di ayat ini, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam kondisi suka dan duka, dalam kondisi lapang dan sempit, dalam kondisi senang dan sedih. Dia tetap berinfak. Kenapa? Karena dia tahu ini loh titipan anak. Tapi kata Allah, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau waktunya sudah habis, nggak ada penundaan, itu nggak ada. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah itu maha mengetahui dengan detail jemaah, dengan apa yang kita kerjakan. Jemaah rahimakumullah, Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, anta la tas'al mata tamut wala aina tamut. Kata beliau, engkau jangan tanya kapan engkau mati dan di mana engkau mati. Karena urusan ini nggak perlu ditanyakan, selesai sudah. Kita bakal mati di waktu yang ditetapkan dan di tempat yang kita nggak akan pindah di tempat itu. Makanya ada orang yang waktu dia mati jam 8 malam. Dan ditulis dalam catatan dia matinya di Subandi, di IGD, di nomor sekian. Keluarga ngomong, enggak lah bapak udah tua, biar di sini sudah. Tahu-tahu habis maghrib mengatakan enggak. Salah satu anak mengatakan bapak harus dirujuk ke rumah sakit. Ribut, dibawa ke rumah sakit ya. Sampai sana mati. Apa kata keluarganya? Tuh lihat, mati sudah. Coba di rumah, mungkin tidak mati dia. Gak bisa gitu loh. Memang dia waktunya jam 8, tempatnya di Subandi. Jadi dia akan dihantar ke sana. Jadi kalau bicara kapan dan di mana, udah hanya Allah yang tahu. Ada orang mengatakan anak kepingin mati waktu haji. Tahu-tahu dia naik pesawat jemaah, pulang haji, ya Allah, ndak mati ya Allah. Pulang, kepingin karena dia berpikir kalau mati di sana husnul khotimah, kata dia. Nggak ada yang tahu jemaah. Beliau mengatakan, mahma talat bika dunya, walaupun umurmu panjang di dunia ini, engkau nggak akan merasa panjang hidup di dunia ini. Makanya nanti orang-orang di akhirat itu ketika melihat kiamat ya, ketika melihat neraka, ketika melihat mahsyar ya, Allah mengatakan ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka ketika melihat itu, mereka merasa hidup di dunia dulu antara pagi atau sore, bas. Seakan-akan dia bangun pagi tahu-tahu mati. Pendek waktu kita itu. Nabi SAW mengatakan nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Di hadis riwayatkan Imam Bukhari, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan nikmat itu.
Dia tidak menganggapnya nikmat, sehingga dihambur-hamburkan tanpa manfaat. Apa dua nikmat itu? As-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu luang. Antum bisa lihat, ada orang yang ketika sehat nggak kajian, ketika sehat nggak sholat malam, ketika sehat nggak berangkat haji, sakit berangkat haji. Loh, antum kemana waktu sehat dulu? Ya, belum dapat hidayah waktu itu. Sekarang udah pincang-pincang kayak gitu, ya mau gimana Ustaz? Iya. Ada orang yang tidak menghargai nikmat sehat itu, dan tidak disyukuri. Memandang nikmat itu fulus. Kalau dia lihat rekeningnya nambah, alhamdulillah. Engkau dikasih sehat, engkau tidak alhamdulillah. Orang itu baru akan merasakan nikmat sehat ini kalau sakit, atau melihat orang sakit. Kenapa disyariatkan kita membesuk orang sakit? Kalau antum mungkin nih mahasiswa nggak punya kenalan yang sakit, antum datang ke rumah sakit. Loh, betul Syama, antum datang ke sana, mau besuk siapa? Karena antum nggak apa-apa. Antum lihat kamar-kamar yang terbuka, assalamualaikum kata dia. Antum mungkin dipandangin sama dia, siapa? Nggak apa-apa antum datang, assalamualaikum kata dia. Bawa oleh-oleh afan. Sakit apa kata dia? Ini, ya Allah mudah-mudahan cepat sehat ya. Barakallahu fiik. Udah tinggal. Kira-kira keluarga yang dibesuk itu akan mikir antum siapa? Apa malaikat? Nah, karena dibilang aneh kan jamaah, tapi sebenarnya nggak aneh jamaah. Ketika antum nggak tahu mereka saudara kita, gitu. Antum datang besuk mereka, datang ke mereka. Dan ana lihat rumah sakit nggak terjaga, antum ditanya ini. Kalau waktu besuk itu antum nggak akan ditanya gitu loh. Mau ke kamar mana? Ada sudah. Antum datang ke tempat yang paling parah-parah, tempat yang tempurungnya dibuka, ya, yang pada nggak sadar ini itu. Antum datang. Tadi sekedar untuk menyebabkan antum pulang dari sana, alhamdulillah Allah, makasih Allah. Memang ana hari ini belum makan apa-apa, tapi engkau kasih sehat sama aku ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Orang akan bersyukur. Makanya tadi, sesuatu yang memang kita rasakan tiap hari, kita menganggapnya bukan nikmat. Kita menghirup udara nih, antum beranggapan biasa loh. Semua orang menghirup, iya. Tapi kalau antum harus pakai oksigen, lalu tahu-tahu antum keluar dari rumah sakit ada tagihan oksigennya saja berapa? Nikmat yang kedua adalah al-faragh, waktu luang. Nih mahasiswa nih khususnya, ngapain hari-hari ini? Minggu tenang, Ustaz. Mau menghadapi ujian. Ngapain? Enggak ngapa-ngapain gitu loh. Tapi kita dengarkan adzan dulu. Jadi di minggu tenang itu nikmat. Antum biasanya pagi masuk kelas, sekarang nggak masuk kelas. Bisa antum sholat duha. Iya, bebas. Anda bisa sholat duha dari jam 7 sampai jam 9. Ya terlalu banyak lah Ustaz. Tadi. Kok terlalu banyak? Antum menghabiskan waktu untuk hal yang tidak berguna 2 jam nggak apa-apa. Untuk sholat berat jamaah. Zikir sudah, antum ana mau istighfar lah. Duduklah, habis sholat duha 2 rakaat istighfar 100 kali. Kalau kemarin waktu antum kuliah nggak bisa, ini bisa duduk istighfar 100 kali, selesai baru keluar. Tapi kadangkala lewat juga jamaah. Lewat. Kita nggak melakukan itu. Antum punya kesibukan apa? Makanya kadangkala kalau ada mahasiswa telat, anak tanya sama dia, antum punya istri? Enggak, Ustaz. Punya anak? Enggak. Kok telat gitu? Kalau mungkin dia punya istri, istrinya melahirkan, wajar. Anaknya mungkin rewel, wajar. Inilah harim wala anak. Telat. Terus ngapain antum? Makanya kalau ada mahasiswa masuk telat, anak ngomong sholat duha, sudah keluar. Ada yang nggak paham, habis sholat duha 2 rakaat naik lagi, mau masuk lagi loh. Sholat duha sampai selesai pelajarannya.
Manfaatkan sholat duha kata dia. Ini waktu luang, antum nggak boleh masuk, punya waktu luang. Dan boleh jadi antum sholat duha lebih manfaat daripada antum masuk kelas tidur. Lebih manfaat. Tapi kita dengarkan azan jemaah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Jadi manfaatkan waktu dengan baik ya, khususnya waktu luang. Waktu luang. Orang ketika ngantri ya, ngantri dimanapun, ngantri di rumah sakit, ngantri di loket kereta, ngantri makanan, maka manfaatkan waktu itu paling tidak untuk istighfar. Udahlah antum istighfar, perbanyak istighfar. Handphone sembunyikan. Soalnya kalau antum pegang handphone, waktu antum hilang nggak kerasa. Tapi kalau antum istighfar, antum akan capek. Baru 5 menit kayak 5 jam mungkin, kok sudah lama. Sebenarnya perbanyak istighfar dan hitung istighfar.
Nabi alaihi salatu wasallam di hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Yang pertama beliau mengatakan hayatak qabla mautik. Hidupmu sebelum engkau mati. Tadi kita tahu semua bakal mati, kita nunggu waktu. Dan mati itu nggak kenal umur. Nggak selalu yang tua mati lebih dahulu. Berapa banyak bapak yang menguburkan anaknya, dan tidak sedikit kakak yang menguburkan adiknya, juga kakek yang menguburkan cucunya. Jadi karena jangan merasa orang mati itu karena sakit, enggak. Makanya Anda ingat ada seorang kawan, ketika temannya itu terkena kanker usus dan operasi, orang itu kan cemas ya, karena dia merasa umur dia tinggal sedikit. Kata temannya ngomong, "Syuf," kata dia, dengarkan tuh, kata dia, mati itu tidak ada urusan sama sakit. Orang sehat mati. Jadi jangan berpikir kalau sakit berarti mau mati gitu. Kan berapa banyak orang kalau sudah sakit, kayaknya saya mau mati, kata dia. Loh, enggak. Dokternya kadang-kadang mati duluan daripada pasiennya. Nggak ada urusan dengan itu. Makanya manfaatkan hidupmu sebelum engkau mati. Wasihataka qabla saqamik. Sehatmu sebelum engkau sakit. Yang sehat nunggu sakit tuh, coba. Nunggu sakit. Dan kadang-kala semua kita ini punya penyakit. Cuma nggak ada orang tahu sama penyakit kita. Ada yang sakit jempolnya, ada yang sakit punggungnya, ada yang sakit dengkulnya, ada yang sakit kupingnya, banyak. Tapi tadi ketika engkau sehat, manfaatkan sebelum engkau sakit. Kenapa? Kalau engkau dikala sehat memanfaatkan waktumu untuk hal-hal yang positif dan ibadah kepada Allah, sakit tetap ditulis. Antum biasa sholat malam, sakit nggak sholat malam, tetap ditulis fulan sholat malam dari jam 2 sampai jam 3, padahal dia tidur. Enak nggak jamaah? Zen nggak gitu saya? Enak sehat, enak sakit. Kalau sehat sholat, kalau sakit nggak sholat. Milih mana antum? Kadang-kadang milih sehat nggak sholat. Sebagian orang kayak gitu. Subhanallah, berat. Maka tadi manfaatkan di waktu luang antum untuk sholat malam, ya paginya habis subuh, jangan tidur habis subuh. Pokoknya orang kalau sudah tidur habis subuh, dia akan kehilangan waktu yang berkah. Jadi 24 jam ini keberkahannya beda-beda. Kita punya waktu 24 jam sama, tapi dari satu waktu ke waktu lainnya keberkahannya beda. Waktu setelah subuh itu berkah. Kata Nabi SAW, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi hari mereka. Makanya sebagian salafus soleh itu kalau mau ngirim dagangannya pagi. Dan orang-orang dulu itu kalau anaknya tidur, dibangunin sama orang tuanya. Ayo bangun, kata dia. Nanti rezekinya dipatok sama ayam, kata dia. Iya, waktu berkah. Kemudian waktu berkah itu kapan? Sepertiga malam akhir. Itu waktu berkah. Jangan tidur di waktu itu antum. Allah turun ke langit dunia mengatakan, hal min sa'ilin fa'utiyah. Apakah ada yang mau minta? Kata Allah, aku kasih. Gimana jemaah? Allah mengatakan itu. Ada yang mau minta, aku kasih, kata Allah. Antum tidur. Hal min mustaghfirin fa'aghfirlah. Ada yang mau minta ampun, aku ampuni. Hal min da'in fa'astajib lahu. Ada yang mau memohon sama aku, berdoa, aku kabulkan doanya. Itu waktu berkah. Maka usahakan di waktu-waktu yang berkah ini kita ada, kita hadir di sana. Jangan sampai enggak, anak capek. Antum kalau mau capek jangan di waktu itu. Maka antum setting supaya nggak kehilangan itu. Anak mau setting, anak mau tidur jam 9. Ya sudah,
Supaya apa? Supaya Anda dapat waktu berkah. Anda mau bangun jam 2 lah. Kalau jam 9 5 jam. Atau 6 jam Anda tidur lah. Bangun jam 3. Jam 3 jam 4 itu berkah banget jemaah. Antum bisa minta apa saja. Buka buku doa itu. Minta ini ya Allah, minta ini ya Allah. Minta ini. Lihat waktunya belum habis. Minta ini lagi ya Allah, minta ini lagi. Belum habis. Minta. Laisa syai'un akramu 'ala Allah min doa. Nggak ada tuh sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Karena orang ketika berdoa itu menunjukkan aku butuh ya Allah. Nggak ada yang bisa bantu aku kecuali Engkau ya Allah. Minta aja. Pagi untuk usaha, jangan tidur. Ingat Ashabul Kahfi berapa tahun tidur? 309 tahun. Bangun-bangun. Apakah mereka merasakan tidur seminggu? Apa sepekan? Sebulan enggak. Berapa lama engkau tidur? Mungkin sehari atau enggak sampai sebagian hari, enggak nyampe sehari. Maka manfaatkan waktu antum tadi, kesehatanmu manfaatkan sebelum sakit. Wa faraghaka qabla syughli. Masa luangmu sebelum engkau sibuk. Antum sekarang ada pekan tenang. Sebagian orang sudah liburan nih. Anak-anak pondok sudah liburan. Kadang-kadang liburan nggak tahu mau ngapain. Ngapain ya? Oh banyak. Bantu orang tua. Kebanyakan santri atau mahasiswa kalau setelah liburan ditanya, antum ngapain liburan gitu. Bantu orang tua. Bantu ngapain? Ya bantu ngabisin yang di rumah lah. Ya, kadang-kadang omongan itu ya hanya untuk menutupin waktu luang dia yang dia tidak gunakan untuk hal yang berguna. Antum berapa kali hatam Quran ketika liburan? Antum berapa banyak buku yang antum baca ketika liburan? Kadang-kadang nggak ada. Maka manfaatkan waktu luangmu sebelum sibuk, kemudian masa mudamu sebelum tua. Antum akan lihat orang-orang tua tuh nggak bisa ibadah seperti anak muda. Anak muda ini naik gunung bolak-balik jamaah kuat. Iya, orang tua suruh naik gunung, aduh nggak kuat lah. Jalan ke masjid berat. Mereka yang bisa main bola itu anak-anak muda. 45 menit kali 2. Lari sana, lari sini. Azan berhenti dia. Ngapain? Dengarkan azan dulu. Habis itu main lagi coba. Bukan ke masjid, lanjut main dia. Engkau akan ditanya masa mudamu. Walaupun engkau setelah tua mengatakan alhamdulillah, Ustaz udah pensiun Ustaz. Soft pertama terus di masjid. Ya. Tapi antum akan tanya, waktu muda kemana antum? Akan ditanya. Siapkan jawaban. Maka manfaatkan yang masih muda, yang tua kepingin muda. Kalau ngelihat anak muda goreng bola ya, ke sana kasih Allah bismillah, anak mau nyoba. Nyoba dia 5 menit. Langsung ngos-ngosan. Ternyata saya sudah tua. Iya sudah tua. Seharusnya banyak istighfar mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir, wa ghinaka qabla fakrika, dan masa kayamu sebelum engkau miskin. Dengan itu insyaallah Allah akan berkahin waktu kita. Dan sebagai penutup sebelum kita masuk ke tanya jawab, di antara yang membuat waktu kita berkah itu adalah jelasnya ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, baca Quran ya. Ada satu amalan yaitu silaturahim. Nabi SAW mengatakan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqih wa yunsa lahu fi athari falyasil rahim. Yang ingin rizkinya diluaskan, yang ingin waktunya ditambah, umurnya ditambah, falyasil rahimah, hendaklah dia menyambung rahimnya. Dan rahim yang paling dekat sama kita emak kita. Setelah itu bapak kita. Maka tolong perhatikan orang tua. Kalau antum ingin diberkahi, perhatikan orang tua waktu antum berkah. Karena biasanya banyak orang jarang silaturahim dengan alasan nggak punya waktu. Antum nggak kesana, aduh nggak punya waktu, anak sibuk. Nah, kalau antum nggak punya waktu silaturahim, lo gimana sih Ustaz? Anak nggak punya waktu. Yaitu dengan antum silaturahim, antum sedang membuat waktu. Antum kesana, antum dapat waktu. Bagaimana
Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah berfirman berkaitan dengan rahim ini, bahwa ketika rahim itu Allah ciptakan, rahim itu bergantungan dengan arsy Allah azza wa jalla. Lalu dia mengatakan, hadza maqamul a'idhi bika minal qati'ah. Ini adalah posisi seorang yang berlindung kepadamu, jangan sampai diputuskan aku. Lalu Allah azza wa jalla mengatakan, ama tardaina an asila man wasalak wa aqta man qata. Apa engkau enggak mau ridho? Enggak ridho dengan keputusanku itu? Aku akan menyambung yang menyambungmu dan memutuskan yang memutuskan. Jadi siapa saja yang punya hubungan renggang sama kerabatnya, tolong disambung. Aduh males Ustaz ini itu. Antum males sama dia, tapi kalau antum memandang kepada Allah azza wajalla, antum gak akan males. Terserah dia mau nyapa gak nyapa, yang penting ana melakukan tugas ana sebagai seorang hamba Allah. Barakallahu fiik. Maka jamaah, besok mungkin masuk tanggal 1 Muharram atau hari Jumat. Semoga yang berlalu diampuni sama Allah azza wajalla, yang akan datang diberkahin, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Afwan jika di luar tema. Izin bertanya, melihat kondisi zaman sekarang, beberapa pasangan keluarga baru maupun lama itu ada berita tentang fenomena flexing. Apa flexing? Pamer. Flexing, membuka aib. Gimana flexing membuka aib? Membuka aib terang-terangan atau curhat di media sosial yang kemudian mengakibatkan beberapa perceraian atau keributan. Pertanyaannya, apakah hukum asal curhat atau membagikan masalah rumah tangga di media sosial termasuk membuka aib, dan bagaimana batasannya dalam Islam? Yang kedua, sebagian orang mengatakan saya membagikan kebahagiaan agar orang lain termotivasi. Apakah ini termasuk sum'ah atau bisa jadi bentuk syukur, dan bagaimana cara membedakan niat yang benar menurut salafus saleh? Berkaitan dengan pertanyaan pertama ya, curhat itu nggak kepada semua orang. Boleh menceritakan aib suami dengan menyebut namanya atau tanpa menyebut namanya. Sebagian mengatakan lebih baik tanpa menyebut namanya. Tapi menyebut namanya boleh. Tapi dia menyampaikan itu kepada orang yang bisa memberikan solusi. Seperti Hind binti Utbah, istrinya Abu Sufyan. Dia datang kepada Nabi SAW. Dia sebutkan, Inna Aba Sufyan, sesungguhnya suamiku Abu Sufyan itu rajul misik, pelit sekali dia itu ya Rasulullah. Ini masalah keluarga. La yu'tini ma yakfin. Dia kalau ngasih nggak cukup gitu. Padahal dia punya fulus banyak. Boleh nggak aku ngambil hartanya? Ini masalah. Dia butuh solusi. Maka Nabi SAW memberikan solusi. Khudhi bil ma'ruf. Engkau boleh ngambil dengan cara yang baik. Ada masalah. Disampaikan kepada orang yang bisa memberikan fatwa. Dia butuh fatwa, dia butuh arahan. Silahkan. Tapi nggak ke medsos. Karena ketika engkau sebarkan medsos akan dibaca semua orang. Masalah yang seharusnya ada solusi, gara-gara udah disebar di sana, sulit. Akhirnya suami atau istri akan menerima. Kadang-kala tadi kondisinya cuma pamer aja dia seperti itu. Dia butuh perhatian dari orang, janganlah. Engkau kalau mau curhat sama Allah. Kalau memang harus menyampaikan masalahmu, jangan dengan status. Tapi carilah orang yang memang bisa memberikan solusi. Carilah orang yang mencintaimu. Sehingga ketika engkau curhat, dia kasih solusi untuk menyelamatkan rumah tangga. Karena ada orang yang salah. Seorang wanita curhat dengan seorang janda. Dia ngomong, suami anak kayak gini-gini. Kira-kira janda itu ngasih solusi apa? Kalau janda itu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dia ngomong, jangan cerai. Nggak enak jadi janda. Tapi kalau janda ini merasa susah hidupnya menjadi janda, dia butuh sohib, apa yang dia katakan? Aduh, ahsan cerai, ana bebas sudah cerai. Alhamdulillah. Hati jemaah.
Maka tadi, kalau salah curhat berantakan rumah tangga. Ada pun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan membagikan kebahagiaan. Orang-orang yang hidupnya bahagia, romantis ya. Ketahuilah romantis itu nggak harus ditebarkan ke orang. Kenapa? Karena orang yang dapat nikmat itu ada yang hasut. Ada yang hasut semua. Nabi SAW mengatakan ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman fa inna kulladhi ni'matin mahsud. Kalian selesaikan urusan kalian dengan menyembunyikan. Nggak usah disampaikan ke siapa-siapa. Karena semua orang yang dapat nikmat itu ada aja yang dengki, yang iri sama antum gitu. Akhirnya tadi dia menampilkan keromantisan dia ya. Katanya berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Tahu-tahu 2 bulan cerai. Boleh jadi. Ada yang hasut sama antum. Udahlah. Romantis itu buat antum sama istri antum. Nabi SAW romantis di dalam kamar mandi. Romantis di ranjang. Romantis di meja makan. Ada hadis riwayatnya. Agar kita mencontoh hal itu. Tapi ketika kita melakukan itu nggak perlu antum sampaikan ke orang-orang. Karena boleh jadi nanti ada orang yang hasut. Ya, banyak orang melakukan itu untuk menunjukkan eksistensi dirinya. Sekarang orang banyak cari follower, viewer, apalagi yang dia cari, subscribe, dia cari. Kemudian setiap mau tidur dia lihat. Tambah berapa lagi follower anak? Alhamdulillah, nambah 7 orang. Alhamdulillah. Buat apa jemaah? Enggak, supaya lebih banyak yang dapat manfaat. Ya, semoga niatmu benar. Hati-hati jemaah. Iya, aku masyhur. Para ulama mengatakan hati-hati dengan popularitasnya. Ketika antum berdakwah, dakwalah untuk berharap karunia Allah Azza wa Jalla menyampaikan agama, tapi bukan untuk popularitas jemaah. Pada hari ini banyak kaum muslimin yang menggunakan aplikasi untuk mengubah foto wajah orang lain yang terkenal dengan wajahnya sendiri. Bagaimana hukumnya jika melakukan seperti itu, Ustaz? Karena banyak kaum muslimin yang melakukan hal ini di media sosial. Ya, ana nggak tahu hukumnya. Tapi yang jelas min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bentuk baiknya Islam seseorang meninggalkan hal-hal yang gak berguna buat dia. Apa manfaat yang dilakukan? Dia menipu diri dia sendiri sebenarnya. Sebelum dia menipu orang lain, dia menipu diri dia sendiri. Filter-filter ini kan menipu diri sendiri ya, Ma. Orang pakai filter, ganteng ternyata. Ketika dia lihat di cermin, anak kayaknya mau cermin yang pakai filter. Enggak, jangan menipu diri sendiri gitu. Akhirnya orang itu hidup di hayalan gitu. Dengan filter-filter tersebut tadi merubah ya badannya siapa, wajahnya dia, kemudian dia bangga. Coba-coba lihat kita orang malu antum seharusnya lakukan dia. Malu. Wajahnya dia, badannya orang six-pack, lihat. Padahal dia one pack ya maksudnya. Barakallahu fiikum. Izin bertanya Ustaz, bagaimana langkah-langkah untuk anak sama istri yang harus dipersiapkan untuk menjadi orang tua baru? Karena tantangan dan kondisi seperti sekarang yang semakin sulit dan menantang. Doakan anak kami menjadi anak yang soleh dan soleh. Jazakumullah khair. Jemaah, ini menjadi sebuah permasalahan bersama ya. Banyak anak muda nggak siap jadi suami. Setelah itu nggak siap jadi bapak. Perempuannya sama. Dia nggak siap jadi istri, nggak siap jadi ibu. Apa penyebabnya? Pola pendidikan yang berubah. Tadi Anda ngomong sama istri Anda. Anda sampaikan, anak kecil itu
khususnya yang perempuan, itu harus diajari menjadi ibu sejak kecil. Bagaimana dulu ya, anak melihat anak punya kakak, anak punya adik main itu gendong boneka pakai selendang ya, dia jalan ya. Kemudian ada yang jadi dokter, anaknya sakit diperiksa ya, ini itu, kemudian dikompres ya, boneka dikompres ya. Tapi itulah pendidikan ya. Dididik sejak kecil dia menjadi seorang ibu. Yang laki dididik untuk menjadi seorang ayah yang tangguh. Siap antum untuk tidak tidur malam. Maka biasakan sholat malam. Paling nggak persiapan kalau nanti istri anak sudah lahiran kan kadangkala ya anaknya nggak tidur di malam hari ya, ini itu siap sudah antum, sudah punya kesiapan. Jadi memang yang perlu dipersiapkan untuk menjadi seorang ayah itu berdoa memohon kepada Allah agar dikasih kekuatan. Kemudian yang kedua, baca zikir-zikir yang dianjurkan. Ingat bagaimana Nabi SAW ketika Fatimah minta pembantu nggak dikasih pembantu, malah dikasih bacaan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar dibaca sebelum tidur. Itu lebih baik dari pembantu. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik dari pembantu. Yang ketiga, jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kalau sudah engkau bandingkan, fulana enak punya pembantu, engkau akan menderita. Kita ngelihat fulana anaknya digendong sama pembantu, engkau gendong sendiri. Terus dia memandang kepada suaminya, gini ya kalau dapat suami miskinnya. Dia hidupnya menderita. Ketika dia membandingkan, jangan bandingkan. Kalau mau melihat kepada yang di bawah. Anda ingat ketika kita di Medina, semua lah ustadz-ustadz yang di Medina ya, ketika punya anak pertama nggak ada siapa-siapa cuma suami sama istri aja dia. Kalau di sini masih ada mertua ya, masih ada ini. Sebagian laki-laki masya Allah pinter. Kalau istrinya mau lahiran, kirim ke mertua. Fadhol, berangkat ke mertua. Nanti 40 hari anak jemput. Gitu. Jadi dia nggak ngurusin bagaimana capeknya di malam-malam pertama itu jemaah. Capek, lelah aja. Tapi Allah akan bantu. Ketika kita bergantung sama Allah, Allah akan bantu gitu loh. Jadi persiapkan hal itu. Kemudian jadikan buat istri ya, khususnya buat istri. Istri itu hamil. Yang capek dia hamil. Kemudian dia melahirkan, yang di situ dia mempertaruhkan nyawanya. Maka para suami tolong hargai perjuangan istrimu. Hargai. Capeknya dia katakan jazakillah khair, makasih banyak ya. Apa yang bisa engkau berikan kepada istri hadiah atau apa yang membuat dia senang ya. Sampaikan seperti itu kepada istri. Dan istri juga anggaplah semua itu perjuangan dia, ada pahalanya jemaah. Kadang-kadang dia melihat kepada suaminya, enak kau bang, nggak hamil, nggak lahiran, enak. Aku sejak engkau hamil capek sudah kata dia. Udah mikirin nanti gimana, udah nabung sama aja mah dikasih ujian sama Allah SWT. Maka semua dengan seperti itu antum bisa jalanin ya kehidupan menjadi ayah ini. Dan buat kita yang punya kawan seperti itu tolong dibantu. Dan alhamdulillah jemaah, dulu kita di Madinah itu kita punya tetangga itu suka membantu. Maka pentingnya tetangga. Anak kuliah ninggal istri, tinggal sudah nggak ada pembantu, nggak ada siapa-siapa. Tapi tetangga yang datang jenguk. Tahu-tahu sampai rumah nasi sudah jadi. Masakan udah. Siapa yang masak? Tetangga. Piring sudah dicuci. Baju pun sudah dicuci. Bukan di laundry, nggak dicucikan sama mereka. Jadi tetangga itu gantian ya. Jadi tetangga di fulana antum hari ini ya. Ini fulana hari ini. Makanya kita perlu perhatian sama tetangga kita. Dengan seperti itu akan lebih baik kehidupannya insyaallah. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana sikap kita menyikapi isu perang dunia ketiga? Apa himbauan para ulama apabila terjadi perang dunia ketiga dan fatwa himbauan siapa yang harus kita ikutin? Masya Allah jemaah. Sekarang antum banyak doa. Semoga tidak terjadi perang dunia ketiga.
Seorang muslim itu harus senantiasa siap siaga. Tatkala terjadi dan dia harus membela agamanya, ya dia harus siap. Walaupun mati menjadi taruhannya. Man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang mati dan dia enggak pernah perang dan tidak pernah ngomong di dirinya anak akan berjuang menegakkan agama Allah, ini katanya. Dia enggak pernah ngomong seperti itu, maka dia mati di atas salah satu cabang kemunafikan. Kita enggak ingin terjadi peperangan, kita ingin adanya kedamaian. Kita ingin agama Allah ini tersebar kemana-mana, jemaah. Maka ya antum ikutin fatwa para ulama nantinya ketika mereka sudah menyampaikan apa sikap kita. Dan dalam kondisi fitnah itu yang lebih baik diam. Antum gak usah komentar apa-apa. Ngomentarin ini, udah. Antum berbuat. Gak usah ngomong. Loh, anak kepingin ngomong, Ustaz. Kalau antum kepingin ngomong, istighfar. Astagfirullah, itu ngomong juga. Lakukan itu. Tapi kalau sudah nulis komentar, itu menghabiskan waktu antum dan gak ada gunanya buat antum nantinya. Berdebat, berbantah-bantahan, yang ini bela ini, yang ini bela ini, manfaatnya apa buat antum? Kalau antum gunakan untuk menulis istighfar, antum lebih baik. Pertanyaan kedua, saya sudah lama menikah tapi belum dikaruniai keturunan. Apabila nanti Allah takdirkan saya dan istri tidak punya keturunan, siapa yang akan mendoakan kami, Ustaz? Apakah itu mengurangi fadilah kami di akhirat? Ahibati fillah, Aisyah gak punya anak sampai mati. Hafsah gak punya anak. Sofia gak punya anak. Maimunah gak punya anak. Juwairiyah gak punya anak. Istri-istri Nabi itu yang janda yang punya anak, ya Khadijah jelas punya anak ya. Yang janda yang punya anak itu hanya siapa? Ummu Salamah. Dia punya anak dari mantan suaminya. Sisanya nggak punya anak. Terus gimana? Itulah keadilan Allah dan karunia-Nya. Allah bagi pintu-pintu kebaikan itu banyak sekali. Yang nggak punya anak, bagaimana dia supaya ada yang mendoakan dia? Jadi orang baik. Doanya Nabi Ibrahim, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku buah tutur kata yang baik di orang-orang selanjutnya. Artinya didoakan terus, rahimahullah, rahimahullah. Kalau disebut namanya rahimahullah, maka berharap doa, nggak masalah. Bukan berharap pujian, tapi berharap dikenang kebaikannya dan didoakan. Nabi SAW ketika mengatakan idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam meninggal dunia, putus semua amalannya kecuali 3. Yang pertama apa? Shadaqah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Anak soleh, bukan anak saja, tapi anak soleh yang mendoakan. Karena kalau punya anak nggak mendoakan ya sama aja seperti nggak punya anak deh. Kita lihat doa anak ini terputus jemaah. Anaknya mati selesai. Ya sudah, anaknya mati. Tapi doa dari ilmu yang antum ajarkan kepada manusia terus. Imam Bukhari sudah mati. Anaknya juga mati. Keturunannya nggak tahu masih ada apa tidak. Tapi setiap orang meriwayatkan rawahul Bukhari umpamanya, terus dia dapat amal jariah itu, ilmu yang bermanfaat terus dia dapat. Maka ketika antum tidak punya anak, mungkin Allah tentukan bab lain buat antum. Sedekah jariah, sekolahkan anak-anaknya orang, biayai umpamanya ustadz-ustadz yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak supaya antum dapat bagian dari ilmu yang diajarkan kepada mereka. Bermanfaat jemaah. Jadi jangan berpatokan anak saja, enggak. Banyak yang enggak punya anak, tapi pintu kebaikan bukan hanya di anak ya. Saya seringkali jatuh bangun dalam maksiat dan alhamdulillah ana bisa kembali di jalan yang benar. Terkadang
saya merasa terbetik di hati saya, kalau selesainya saya berbuat maksiat, tobat, maksiat, tobat. Kapan selesainya? Kapan mohon nasihatnya. Jamaah, teruslah antum istighfar, jangan berhenti istighfar. Hindari tempat-tempat antum berbuat maksiat. Baca doa, minta sama Allah. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, bagikan buat aku rasa takut kepadamu yang dengannya aku terhalang dari perbuatan kemaksiatan. Baca doa itu. Terus minta sama Allah ya. Kemudian tadi hindarin tempat, waktu yang antum di sana berbuat kemaksiatan. Sehingga dengan cara itu antum terhindar dari kemaksiatan. Perbanyak kebaikan. Karena kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Barakallahu fikum. Tolong Ustaz, berikan nasihat kepada akhwat-akhwat yang suka memposting dirinya di media sosial seperti TikTok dan lainnya. Dia menggunakan pakaian syar'i seperti cadar, jilbab besar dan abaya. Dia cuma sekadar memposting saja dan tidak memberi manfaat seperti nasihat atau yang lain. Hanya membuat fitnah kaum laki-laki yang sudah hijrah. Dan terlebih lagi ia adalah seorang thalib yang sedang belajar agama. Syukron. Wallahi jamaah, perempuan itu lewat aja perempuan. Pakai cadar, pakai lengkap itu, laki-laki sudah tergoda. Astagfirullahaladzim. Nah, jemaah, memang perempuan itu diciptakan menggoda. Kita disuruh menundukkan pandangan, yang di sana disuruh di rumah. Disuruh menutup auratnya dan disuruh di rumah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Waqarna fi buyutikunna. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Sampai sholatnya perempuan di rumah lebih utama daripada sholat di masjid. Bayangin, sholat di rumah lebih utama. Dia sholat di masjid mungkin dapat 27 dia, tapi di rumah lebih baik dia sholat di rumah. Sekarang di rumah tapi keluar. Lewat mana? Lewat medsos tadi. Iya, ini salah satu penyakit. Penyakit apa namanya? Penyakit jiwa, di mana orang ingin diakui, ingin pengakuan dari orang. Wallah jamaah, orang yang mencari pengakuan dari orang lain akan hidup dalam penderitaan. Apa sih yang antum dapatkan dari pengakuan orang itu? Orang kadang-kala pakai jam hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang. Dia pakai baju yang outfitnya kayak gini untuk dapat pengakuan dari orang. Capek hidup. Dia merasa diperhatikan sama orang. Orang sibuk dengan handphonenya. Nggak ngeliatin antum sekarang. Tapi orang kadang-kala sibuk untuk mencari pengakuan dari orang. Akhirnya dia posting ini, posting ini, posting ini. Maka tolong para akhwat, berhentilah kalau mau posting yang berguna, yang bermanfaat gitu. Tidak memposting dirimu yang hanya kelihatan keluar pakai abaya ya. Nutup pintu pakai abaya kelihatan. Apa manfaatnya? Menfitnah. Maka kalau ada orang-orang yang terfitnah, akhirnya engkau dapat bagian dari dosa tersebut. Barakallahu fiik jemaah. Ya, ini mungkin jawab pertanyaan ini kita jawab di pertemuan yang akan datang. Apabila benar yang disampaikan itu dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Selamat datang di channel Kalam Syiar FM.